Nah, hari ini, pagi ini, saya akan berbicara tentang insecure menjadi bersyukur. Oke? Mengubah insecure menjadi bersyukur. Artinya bersyukur. Nah, pertama-tama saya buka dulu dengan insecure ini artinya adalah gelisah, merasa tidak aman, bahkan tidak nyaman. Oke. Sekarang yang saya mau tanya, apa yang kita rasa akhir-akhir ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Insecure. Nah, karena adanya corona ini, coba ada satu orang yang batuk atau bersin di tempat ini, semua mata akan tertuju kepadanya. Dan orang yang memandang itu merasa insecure. Dia merasa tidak nyaman, tidak aman. Kenapa? Karena ada satu orang yang bersin atau batuk. Yang awalnya dia duduk tenang, ketika ada satu orang batuk atau bersin, dia merasa tidak aman karena pengaruh virus ini. Nah, ada juga orang yang insecure dengan berat badannya. Ibu-ibu dan cewek-cewek perempuan, kalau kelebihan berat badan, merasa insecure. Benar? Nggak usah malu-malu. Insecure, merasa tidak nyaman, merasa tidak aman. Aduh, mau pakai baju ini, aduh dapat lihat kita pepuru. Minta maaf karena naik badan, naik lengan, naik paha. Mau pakai rok yang sampai sini, aduh terlalu besar kita paha. Mau pakai baju yang sampai sini, kalau mau bawa foto tolong tutup akan kita ini supaya tidak terlalu dapat lihat. Itu namanya insecure. Merasa tidak nyaman, merasa tidak aman, merasa gelisah dengan postur tubuhnya atau dengan mukanya atau dengan apapun itu. Mungkin kalau pelayanan seperti ini, mau khotbah tapi ada bapak gembala, insecure bos. Saya ingat beberapa minggu yang lalu di ibadah sektor 2, saya sengaja masuk paling lambat. Dan saya sengaja sembunyi di belakang orang supaya tidak kelihatan. Evangelis Ibu Chin ternyata ada lihat Pak kita. Dia bilang, aduh, ada pendeta Glenn di belakang. Padahal sebenarnya ini tidak apa-apa. Tapi itu Ibu Chin merasa insecure. Sama seperti saya tiap kali disuruh khotbah, minggu pagi ada bapak gembala. Tapi karena namanya melayani Tuhan, artinya saya adalah orang pilihan Tuhan dan saudara pun adalah orang pilihan Tuhan, maka setiap insecure itu akan diangkat oleh Tuhan. Karena orang yang insecure itu, dia membutuhkan orang yang bisa dipegang. Dia membutuhkan satu pegangan yang kuat agar supaya dia hilang rasa insecure-nya, hilang rasa tidak nyamannya, hilang rasa tidak amannya. Maka kita sebagai umat-umat Tuhan, ada Yesus yang menjadi kekuatan kita. Buka sama-sama di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Nah, insecure yang berlama-lama ini juga akan menggiring manusia kepada yang namanya rasa takut atau ketakutan. Nah, ini yang akan kita baca. Karena kita digiring ke rasa takut itu, maka Yesaya 41 ayat 10 berkata seperti ini. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan, kasih kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Ketika rasa insecure itu datang dalam kehidupan kita, datang dalam kehidupan pekerjaan kita, datang dalam kehidupan keluarga kita, datang dalam kehidupan usaha kita, ingat kata Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini, jangan takut. Kalau kita percaya kita adalah orang-orang umat pilihan Tuhan, kita tidak perlu takut tentang apapun juga. Karena ada Yesus. Ada Yesus di dalam kehidupan kita. Yang merasa takut adalah orang yang tidak memiliki Yesus. Yang merasa bimbang adalah orang yang tidak
memiliki Yesus di dalam diri. Firman Tuhan jelas datang kepada kita, jangan takut, jangan bimbang. Di dalam firman Tuhan ini berkata, tangan kananku yang akan memegangmu. Tangan kanan Yesus, tangan kanan Allah yang kuat, yang membawa kemenangan. Kalau berbicara tentang tangan kanan adalah tangan yang paling kuat. Maaf untuk yang tangan kiri kuat tangan kiri. Tetapi di sini dikatakan tangan kanan adalah sumber kekuatan. Artinya berbicara tentang anggota tubuh. Nah, ketika kita mau jatuh, Tuhan bilang tangan kananku yang akan memegangmu. Di dalam ayat yang lain dikatakan, aku tidak akan membiarkan engkau jatuh sampai tergeletak. Kalau saya mungkin memegang tangan, kalau saya pegang Ari dengan tangan kanan, kalau dia mau jatuh masih bisa saya tahan. Oke? Kalau dia mau jatuh saya masih bisa tahan. Tapi kalau Viali Pakaya yang mau jatuh, saya pegang dengan tangan kanan, saya rasa agak kurang bisa. Saya harus bantu dengan tangan kiri supaya dia tidak jatuh. Nah, ini juga dilakukan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah kita, Bapa kita. Ketika kita mau jatuh, tidak sampai tergeletak. Ketika kita banyak berbeban berat di dalam kehidupan ini, ketika kita rasa kita sudah mau jatuh, seakan-akan kita bilang, Tuhan sudah tidak tolong saya. Hei, tangan Tuhan ada tangan kanan yang memegang engkau. Bahkan kalau engkau mau jatuh, dia pegang dengan tangan kiri. Artinya engkau tidak akan sampai jatuh, tergeletak. Tangan Tuhan membawa kemenangan. Tangan kanan Tuhan membawa kemenangan. Tangan kanan Tuhan membawa kemenangan dalam kehidupan kita. Buang setiap insecure itu. Buang setiap rasa tidak nyaman itu. Buang setiap rasa tidak aman itu. Kita pikir, aduh anak-anak ini. Untung sekarang anak-anak semua masuk tatap muka. Coba waktu pertama-tama Corona yang sekolah dari rumah, banyak ibu-ibu pusing mau ajar DP anak, insecure. Dia sampai pikir, aduh kapan mau masuk sekolah ini? Kapan anak-anak ini masuk sekolah? Nah sekarang sudah masuk sekolah kebanyakan. Dan tugas mama-mama di rumah sudah tidak terlalu berat karena anak-anak sampai sekolah dari pagi sampai siang. Itu semua juga pertolongan Tuhan karena virus dan orang yang terkontaminasi sudah berkurang. Katakan amin. Ini karena kita selalu berdoa untuk matikan ini virus. Matikan ini virus, hilangkan virus dari dunia ini. Tuhan dengar saudaraku. Dan Tuhan jawab. Ini artinya ketika kita berdoa dan meminta kepada Tuhan, tidak ada satu doa yang Tuhan tidak dengarkan kecuali kita berdoa main-main. Kalau kita berdoa dengan sungguh, Dia dengar. Dia dengar. Dan kita menunggu, kenapa saya belum ditolong? Itu bukan berarti Tuhan tidak dengar. Tapi Tuhan masih menunggu lagi bagaimana kesungguhan hatimu dalam mencari Aku. Ketika Dia sudah mendapatkan kesungguhan hati kita, baru Dia menjawab doa kita. Katakan amin. Lagi katakan amin. Nah, rasa takut dan khawatir ini datang dalam kehidupan kita karena pemikiran kita sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, ketika mau pelayanan, kita lihat di depan kita ada orang yang lebih berpengalaman dari kita. Kita menjadi insecure, bahkan takut. Nah kadang pengerja-pengerja ini, kalau mereka mau khotbah, saya bilang saya pasti selalu datang paling terlambat. Padahal saya hanya menghindari supaya mereka tidak merasa insecure. Tapi ketika mereka melihat ada saya, mereka jadi insecure. Ada yang cuma baca ayat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dia bilang saya sudah tidak bisa bicara karena ada Kak Glenn. Saya bilang saya juga sampai hari ini masih belajar menyampaikan firman. Dan kita semua pun pelayan-pelayan Tuhan, tidak ada satu yang lebih tinggi dan satu yang lebih rendah. Semua sama di hadapan Tuhan. Mau ketua MD pun, gembala pun tetap sama di mata Tuhan. Karena
Karena namanya kita adalah hamba Tuhan. Katakan amin. Lagi katakan amin. Nah, di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, ini yang saya katakan tadi, insecure, rasa khawatir, rasa tidak aman, rasa tidak nyaman diubah menjadi bersyukur. Oke? Ketika kita dalam keadaan takut, kita dalam keadaan cemas, datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Dia dengan ucapan syukur. Ketika kita berdoa dengan ucapan syukur, artinya kita berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang sudah Dia lakukan dalam kehidupanku, atas apa yang sudah Dia kerjakan untuk keluargaku, apa yang sudah Dia selesaikan untuk usahaku. Jangan datang kepada Tuhan berdoa hanya langsung meminta. Tuhan, saya lagi susah. Tuhan, saya butuh uang kuliah anakku. Tuhan, saya butuh ini. Tuhan, saya butuh itu. Tapi kita lupa bersyukur dengan apa yang kita punya. Understand this, ya? Kita lupa berterima kasih kepada Tuhan. Kalau saya sekarang masih hidup, masih bernafas, itu semua karena kemurahan Tuhan. Anakku masih bisa pergi ke sekolah, saya masih bisa minum kopi pagi, saya masih bisa tidur malam, bangun pagi, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita lupa bersyukur akan hal itu karena sudah terbiasa dalam kehidupan kita, sudah menjadi suatu kebiasaan. Bangun pagi biasa saja, dapat makan, oke, ada makan, ada uang, ada uang sedikit, bisa minum kopi, bisa jalan-jalan, bisa tidur malam. Karena sudah terbiasa setiap hari seperti itu, maka terbiasa pun tidak bersyukur kepada Tuhan. Coba kalau saya mau tanya, nggak usah angkat tangan. Siapa yang malam tidur berdoa? Siapa yang bangun pagi berdoa? Nggak usah angkat tangan. Jangan pernah kita lupakan berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Karena Alkitab mengajarkan mengucap syukur mempunyai kuasa yang luar biasa. Mengucap syukur mendatangkan berkat yang luar biasa. Saya heran kalau ada jemaat Tuhan atau anak Tuhan atau bahkan pelayan Tuhan yang tidak tahu mengucap syukur. Kalau ada jemaat Tuhan, pelayan Tuhan yang tidak tahu mengucap syukur, artinya nintau diri. Benar? Kita hidup karena izin Tuhan. Kita ada karena kemurahan Tuhan. Lalu kita lupa bersyukur kepada Tuhan kita. Kita lupa bersyukur kepada pencipta kita. Keterlaluan. Firman Tuhan datang hari ini mengatakan jangan takut dan berdoalah dan bersyukur kepada Tuhan. Maka Tuhan di dalam Mazmur pasalnya yang keempat 37 ayat yang 23 berkata, maka Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi saya mau katakan hari ini, yang Tuhan tolong adalah orang yang berkenan di hadapannya. Orang yang berkenan di hadapannya adalah salah satunya orang yang suka berdoa dengan hati yang sungguh kepada Dia. Orang yang suka mengucap syukur di setiap harinya, maka Tuhan akan menolong dia. Bukan orang yang tidak pernah berdoa, yang malas-malasan berdoa yang akan Tuhan tolong. Bukan. Tetapi orang yang mencari Dia dan menemukan Dia akan mendapat pertolongan dari Tuhan. Kasih tepuk tangan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Juga. Ayat yang terakhir, Mazmur 139 ayat yang ke-14. Mazmur 139 ayat yang ke-14 berkata, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara dikasih oleh Tuhan, ini tulisannya Raja Daud.
Ini Mazmurnya Raja Daud. Siapa di tempat ini yang tidak kenal yang namanya Daud di dalam Alkitab? Tidak ada. Semua mengenal siapa yang namanya Raja Daud. Tapi apa yang dia katakan dalam Mazmurnya? Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Gak usah dulu kita bicarakan tentang peperangannya dia, yang dia menangkan di setiap peperangannya. Kita hari ini dulu berbicara tentang kejadianku dahsyat dan ajaib. Apa yang kau buat itu ajaib. Di dalam konteks ini dia bersyukur atas tubuhnya, jasmaninya. Saudara, kita tahu di dalam tubuh kita, organ tubuh ini ada banyak. Ada sel-sel, ada tulang rusuk, ada tulang ini, tulang itu, tulang hidung, tengkorak untuk melindungi otak. Setiap anggota tubuh mempunyai fungsinya masing-masing. Tulang rusuk ada sekian banyak di kiri dan kanan. Ketika hilang satu, akan terasa tidak nyaman. Ketika anggota tubuh kita, telinga ada dua, ketika hilang satu akan merasa tidak nyaman. Gak usah itu deh, ada banyak kotoran telinga saja yang tidak dikorek-korek, sebelah pomo tidak nyaman, apalagi kalau sebelah hilang. Nah, Raja Daud ini mengatakan, aku bersyukur karena kejadianku ajaib dan dahsyat. Karena setiap kelahiran bayi itu adalah kejadian yang dahsyat. Setiap keluarnya bayi dari rahim ibu menjadi sesuatu yang dahsyat dan ajaib. Mana bisa dalam pemikiran kita 9 bulan dalam rahim dia bergelinang dengan air di dalam, dibungkus dengan plasenta. 9 bulan loh. Coba kalau dia sok keluar, kau bungkus dengan plasenta, masih mau hidup? Nah, ini artinya Tuhan izinkan dia ada di dalam rahim selama 9 bulan terbungkus, dan ketika dia keluar dia bisa bernafas dengan baik, dia bisa menangis, dia bisa melakukan apapun, dia bisa beraktivitas, dia bisa bergerak. Karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ini aja dulu yang kita pikirkan, gak usah pikir perangnya Daud. Hidup kita hari ini itulah kejadian yang dahsyat. Saya lumayan sekarang mau jalan umur 34 tahun. Bayangkan Jo, saya saja umur 34 tahun bersyukur kalau masih hidup sampai sekarang. Apalagi yang Tuhan sudah pelihara sampai umur 60 hari ini, yang ada umur 70 hari ini. Insecure diubahkan menjadi bersyukur. Karena setiap syukur kita kepada Tuhan akan mendatangkan mujizat yang luar biasa. Semua katakan amin. Lagi katakan amin. Lagi katakan amin. Nah, terakhir, untuk menjaga hati kita tetap bersyukur kepada Tuhan, untuk menjaga hati kita bersyukur kepada Tuhan, karena saya katakan tadi di dalam bersyukur ada kuasa yang luar biasa. Nah, kuasa yang luar biasa ini adalah yang mendatangkan damai sejahtera bagi setiap kita. Yang kita butuhkan hari-hari ini adalah damai sejahtera. Mungkin di kehidupan kita di luar ada begitu banyak masalah. Di tempat usaha, di tempat pekerjaan, atau di keluarga ada banyak masalah. Tapi ketika tidak ada damai sejahtera dalam kehidupan kita, maka semuanya akan hancur. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan damai sejahtera itu? Ya, berdoalah kepada Tuhan. Caranya supaya kita supaya kita tetap terus ada damai sejahtera dalam kehidupan kita adalah dengan menjaganya. Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan orang percaya akan terpancar ketika dia pergi keluar, bertemu dengan orang lain. Ketika dia suka berdoa, maka akan terpancar kehidupan Kristus dalam kehidupannya. Ketika dia pergi keluar, orang percaya, dia sering berhubungan dengan Tuhan, dia suka bersyukur kepada Tuhan, maka orang luar akan melihat kehidupannya luar biasa, dan sudah dapat tahu kalau dia ini anak Tuhan.
Kalau dia itu anak Tuhan. Mengapa? Karena terpancar dari kehidupannya. Dia menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Artinya dalam segala kewaspadaan ini adalah serangan dari iblis, godaan-godaan dosa, dia jaga supaya tidak terjadi hal tersebut. Agar supaya insecure diubahkan menjadi bersyukur. Semua katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.